wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Kartikawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten dari SDN Pangadegan 4 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya mau mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN Pangadegan 4 tempat saya mengajar. Simak yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suci Kartikawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pangadegan 4 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN Pangadegan 4 tempat saya bertugas ya. Kita mulai wawancara ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu seputar terkait pengambilan keputusan ya berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai seorang pemimpin Ibu, mohon izin waktunya ya Bu ya. Siap. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait pengambilan keputusan ya. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan atau kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilematik ya? Dilema etika. Dilema etika ya. Yang bujukan pertama yang memang selama ini yang sudah Ibu lakukan yaitu satu, mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Kemudian kesimpulan itu kita dapat gunakan untuk sebagai bahan untuk menindaklanjuti nantinya ya. Nah, saya mengenal kasus dilematik ini atau bujukan moral dengan memeriksa apakah situasi tersebut melibatkan pilihan antara dua prinsip yang baik namun bertentangan tidak gitu ya. Jika saya merasa harus memilih antara kedua tindakan yang memang masing-masing memiliki nilai kebajikan, ini biasanya menjadi tanda adanya dilema etika. Ya. Baik Ibu. Jadi berarti Ibu mengidentifikasinya suatu permasalahan itu melihat dari bagaimana masalah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus atau permasalahan yang dimana permasalahan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan biasanya saya menghadapi dua kepentingan yang sama-sama benar, yang ini benar, yang itu benar, saya cenderung memprioritaskan dialog dan keterbukaan di antara keduanya ya, di antara pihak terkait intinya mah. Dan saya berusaha untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang memang mendasari setiap kepentingan tersebut, lalu mencari jalan tengah bagaimana untuk keduanya itu tidak saling kecewa lah. Berarti Ibu memprioritaskan keterbukaan ya Bu ya, berarti ya cara Ibu mengambil keputusannya. Nah, oke. Bagaimana nih Bu langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah yang selama ini saya lakukan dalam menyelesaikan masalah, terutama dilema etika ya. Yang pertama, satu, mengidentifikasi masalahnya, mengidentifikasi masalah, kemudian analisis opsi yang berdasarkan dampaknya terhadap semua pihak ya. Kemudian konsultasi dengan rekan kerja atau atasan, intinya mah ada keterbukaan di antara keduanya, dan membuat keputusan yang diikuti dengan komunikasi yang jelas tentang alasannya kepada semua yang terlibat. Oke, iya.
Baik Ibu, berarti Ibu mengidentifikasi, kemudian menganalisis opsi, kemudian konsultasi kepada atasan dan berbagai pihak ya Bu ya, berarti ya. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika? Dalam aktivitas dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang sudah saya alami ya, di sekolah yang sudah Ibu alami, yaitu saya menemukan bahwa mengevaluasi setiap keputusan itu harus melihat dampak jangka panjangnya. Ya, harus melihat dampak jangka panjangnya yang merupakan memang pendekatan yang efektif, yang menurut Ibu ya, yang efektif, karena pendekatan ini membantu, salah satunya membantu Ibu dalam mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin tidak langsung terlihat ya, yang mungkin tidak langsung terlihat, dan memastikan bahwa keputusan itu tetap sejalan dengan tujuan pendidikan khususnya di SDN Pangadegan 4. Ya, baik Ibu. Rinci sekali ya Bu ya. Jadi Ibu benar-benar harus mengevaluasi ya, melihat jangka panjangnya seperti apa, kemudian dilihat juga dari berbagai arah juga ya Bu ya, Masya Allah. Nah, hal-hal apa saja nih yang merupakan tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya tantangan itu pasti ada ya, apalagi terhadap dilema etika ya. Yang memang saya hadapi, tantangan yang salah satunya yang saya hadapi yaitu tentang tekanan yang memang diharuskan sebagai pimpinan untuk memutuskan secara segera lah istilahnya ya, mengambil keputusan secara cepat. Terutama ketika ada urgensi yang tinggi. Nah, di situ kita harus terima risiko, harus sebagai pimpinan bagaimana kita harus mengambil sikap dan mengambil keputusan tersebut. Untuk keputusan tersebut bisa membuat saya harus cepat menilai dari berbagai faktor yang terlibat, dan seringkali sulit ya untuk menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Berarti tantangannya itu lebih ke tekanan ya Bu ya. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih Bu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, misalnya permasalahan dilema etika butuh waktu cepat, atau misalnya hari itu harus selesai, seperti itu Bu? Ada jadwal tertentu nggak nih? Kalau masalah jadwal sih tidak dijadwalkan. Intinya saya cenderung mengatur waktu itu untuk menyelesaikan masalah dilema etika. Saya prioritas dan secara prioritas dan kompleksitas ya, kompleksitas. Untuk masalah yang lebih sederhana, namun saya menyelesaikannya di tempat, khususnya di sekolah ya, ketika itu. Kemudian untuk kasus yang lebih kompleks, saya lebih suka menetapkan waktu itu untuk refleksi dan diskusi terlebih dahulu ya. Kemudian adanya tindak lanjut untuk kelanjutannya nanti. Penyelesaiannya ya Bu ya. Berarti Ibu tidak membutuhkan waktu khusus, hanya pada saat misalnya suatu permasalahan itu bisa dilakukan dengan penyelesaian yang cepat, berarti langsung diselesaikan pada saat itu. Jika membutuhkan waktu, Ibu membutuhkan refleksi dan tindak lanjut untuk berikutnya ya Bu ya, berarti ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu pengambilan keputusan pasti adalah terutama kolega-kolega ya, teman-teman, sahabat-sahabat semua, mentor-mentor yang berpengalaman, khususnya yang berpengalaman dalam situasi serupa. Karena mereka itu sering memberikan perspektif
yang mungkin tidak saya pertimbangkan sebelumnya. Terkadang yang namanya manusia tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Terkadang karena ada emosi sesaat kita kadang mengambil keputusannya dengan salah. Iya betul. Pasti dengan kolega itu pasti ya. Berarti butuh seseorang ya Bu ya, pasti untuk menjadi panutan berarti ya Bu ya di sini ya. Nah, baik Ibu, dari semua hal nih yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan? Dari pengalaman Ibu yang sudah Ibu hadapi terhadap problem dilema etika, tentunya bahwa Ibu belajar itu tidak ada satu solusi yang sempurna. Tidak ada solusi yang sempurna dalam setiap situasi dilema etika. Penting memang untuk lebih fleksibel, lebih berhati-hati dalam dalam mengambil keputusan. Untuk itu ketika kita ada problema dilematik, tentu saja kita memerlukan bantuan atau kolega-kolega yang lain yang memang sudah berpengalaman dari kita. Ya Masya Allah banget ya Ibu ya. Dari kasus-kasus dilema yang mungkin Ibu pernah hadapi, benar-benar Ibu menanganinya itu benar-benar terinci gitu ya Bu ya. Jadi Masya Allah banget Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Segala kekurangannya ya. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah mendukung saya untuk tugas CGP ini, wawancara. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan Ibu selalu sehat, diberikan keberkahan semuanya. Amin, sukses untuk CGP, mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan semuanya ya. Amin. Amin. Baiklah, kegiatan saya untuk wawancara di SDN Pangadegan 4 tempat saya bertugas telah selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Kartikawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pangadegan 4 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya mau mewawancarai Kepala Sekolah SDS Permata Insani Islamic School ya. Ikutin saya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suci Kartikawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pangadegan 4 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari Sekolah SDS Permata Insani Islamic School. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini saya izin ya Bu ya, mohon izin untuk mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu sebagai seorang pemimpin nih Bu ya. Nah, tetapi sebelum kita ke ranah beberapa pertanyaan, saya ingin tahu dulu nih, bolehkah saya tahu sekelumit tentang profil sekolah yang Ibu pimpin? Silakan Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah saya Anara Muhammadi, tahun ini diamanahkan untuk jadi kepala sekolah di SD Permata Insani Islamic School yang memang kebetulan sekolah swasta yang terdiri dari berbagai tingkatan. Nah, kami di bawah naungan Yayasan Pandu Pertiwi memiliki tingkatan dari jenjang playgroup, TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Nah, salah satunya kami di SD swasta Permata Insani Islamic School yang merupakan salah satu sekolah terakreditasi A yang ada di Kecamatan Pasar Kemis. Alhamdulillah kami pun tergabung di gugus 064 ya yang ada di Kecamatan Pasar Kemis yang merupakan salah satu sekolah swasta terbesar di kecamatan ini. Masya Allah ya Bu ya, berarti yayasan terbesar di kecamatan ini ya berarti. Oke, baiklah. Nah, terkait wawancara ini Bu, saya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya.
bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan atau kasus ya yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terkait dilema etika, memang itu kan poinnya benar versus benar ya. Iya. Nah, mungkin itu banyak pertimbangan yang harus saya cari dari masalah apa yang akan kita bahas. Pertama mungkin itu, lalu keterlibatan siapa saja personal yang terlibat di dalam dilema etika tersebut, kemudian waktunya, waktu terkait permasalahannya, apakah ini urgent, apakah ini harus diselesaikan di hari itu atau di jam tertentu, karena kan memang kepala sekolah harus mengambil keputusan yang cepat dengan meminimalisir berbagai resiko seperti itu. Nah, bagaimana nih cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu? Terutama untuk kasus-kasus yang memang permasalahannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, yang pertama pasti tadi sudah pasti kita lihat kan siapa saja ini yang terlibat dari kasus dilema etika ini. Lalu pasti saya mencari mana yang paling minim terkait efek atau side effect yang tidak baik dari dilema etika ini, karena memang keduanya pasti benar versus benar ya. Nah, lalu fondasi apa yang kita punya terkait pengambilan keputusan dari dilema etika tersebut. Lalu selain itu, apakah ini membutuhkan rentang waktu yang cepat dalam mengambil keputusannya, itu yang harus dipertimbangkan juga. Lalu selain itu, orang-orang yang terlibatnya seperti apa, dari tingkatan apa, itu juga perlu dipertimbangkan. Berarti Ibu harus melihat siapa saja yang terlibat di situ, kemudian dampak positif dan negatifnya mungkin ya Bu ya, berarti Kondisinya ya, juga, dan kondisinya ya. juga ya harus memungkinkan, kemudian apakah suatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara cepat atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Ibu biasa lakukan? Yang pertama pasti identifikasi masalah, lalu kemudian dari personel yang terlibat, kemudian ranah dari tingkatan yang jenjang usia yang terlibat, kemudian posisi atau waktu, kondisian waktu seperti apa nih kondisinya, apakah betul-betul urgent atau kalau memang kita harus butuh waktu untuk menyelesaikannya seperti itu. Lalu kemudian pasti kita musyawarah untuk mencari mufakat yang terbaik terkait dilema etika ini, karena memang tidak ada yang salah, hanya mungkin cara-caranya yang harus lebih tepat seperti itu. Berarti harus menemukan cara yang tepat dalam penyelesaian masalah ini ya, begitu. Oke, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam dalam mengambil keputusan dilema etika? Hal-hal yang positifnya, yang Ibu anggap paling efektif. yang pasti, yang pertama pasti yang musyawarah untuk mufakat ya, itu yang pasti saya utamakan, karena memang dalam dilema etika itu tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, karena semuanya pasti mempunyai kondisi atau mempunyai keadaan yang memang ini seperti ini baiknya seperti ini, dan dulunya masih baik, hanya mungkin kondisi yang tepatnya itu seperti apa. Nah, itu yang harus dicari jalan tengahnya melalui musyawarah. Berarti intinya musyawarah Iya, betul, ya, mencari jalan tengah yang terbaik dengan meminimalisir efek-efek yang negatifnya. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan buat Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Jumlah keterlibatan personil itu merupakan tantangan juga, karena dalam dilema etika itu semakin banyak kepala, istilahnya semakin banyak masukan opini, itu semakin banyak juga kan yang harus kita satukan dalam musyawarah tersebut. Itu tantangan terbesarnya yang pertama. Yang kedua sama waktu pengkondisian, karena memang ada yang harus kita pisahkan. Ini kita urgent nih, harus segera, tapi ternyata ketika urgent harus mengambil keputusan saat itu, pasti efek negatifnya itu pasti lebih besar seperti itu. Nah, bagaimana nih caranya untuk meminimalisir tersebut kayak gitu? Berarti jumlah personilnya juga dilihat, kemudian dari waktunya juga ya. Memang kadang beberapa kepala kan beda-beda ya. Semakin banyak pilihan solusi ya Bu ya, berarti ya. Nah, apakah ada jadwal atau waktu tertentu nih pada saat Ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami?
Kalau yang selama ini saya alami lebih ke sesuai kebutuhan. Sesuai Kalau memang kebutuhan. ada kondisi ujian yang mau tidak mau harus kita selesaikan. Tapi ketika untuk penjadwalan kita musyawarah, ketika ada permasalahannya memang ada spare waktu untuk menyelesaikannya, itu biasanya ya kami ada evaluasi mingguan atau evaluasi bulanan. Nah, dari kegiatan evaluasi itulah kita tahu, oh ternyata di tingkatan ini membutuhkan masukan untuk kondisi seperti ini. Oh, di tingkat ini membutuhkan kondisinya yang berbeda seperti itu. Berarti tergantung permasalahannya ya, apakah harus cepat ataukah memang harus membutuhkan musyawarah yang panjang ya, dengan berbagai pihak mungkin yang terlibat ya. Nah, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu untuk mengambil sebuah keputusan gitu pada kasus dilema etika ini? Oh, mungkin lebih ke penengah ya. Kalau kami biasanya menyebutkan biasanya kepada PJ tiap tingkatannya seperti KOTI contohnya seperti itu. Nah, dari masukan-masukan dari beberapa perwakilan dari tingkatan itu yang bisa membantu saya memberikan, oh sudah teridentifikasi nih masalahnya seperti apa. Nah, mereka lah yang memberi masukan bagaimana cara saya mengambil putusan yang tepat. Dari masukan-masukan dari teman-teman guru juga yang membantu saya untuk mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut. Nah, dari semua hal tadi nih Bu yang udah Ibu sampaikan, kira-kira pengalaman apa yang bisa Ibu petik dari beberapa kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Yang pasti saling menghargai ya, karena terdapat setiap orang itu pasti dia punya kekuatan alasan kenapa dia mengutarakan, oh ada seperti ini nih Bu, ada kondisi seperti ini, itu pasti ada alasannya tertentu ya yang saling menguatkan, oh mereka sama-sama betul. Nah, tapi bagaimana caranya di posisi kita sebagai pimpinan menentukan, oh yang tepatnya saya di tengah seperti ini. Seperti itu. Berarti harus ada saling keterbukaan juga, mungkin rasa kemudian percaya. Iya, rasa percaya benar ya, kemudian saling menghargai juga ya, berarti itu. Ya, baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Beberapa pertanyaan sudah dijawab. Masya Allah banget, ternyata profil sekolah ini luar biasa ya Ibu ya. Mudah-mudahan dari pemaparan Ibu semua banyak manfaatnya ya Bu ya. Dan saya terima kasih atas waktunya, Ibu sudah bersedia diwawancara dengan saya. Ya, mudah-mudahan Bu Ana sehat selalu ya, bisa memimpin sekolah ini jauh lebih baik ke depan lagi. Terima kasih, mohon doanya. Baiklah, hari ini saya sudah wawancara dengan Bu Ana Rahmawati, Kepala Sekolah SDN Permata Insani Islamic School. Saya akhiri wawancara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Kartikawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pangadegan 4, Kabupaten Tangerang. Hari ini saya mau ke SD Pangadegan 1. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Pangadegan 1. Ikutin saya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suci Kartikawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pangadegan 4, Kabupaten Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dari SDN Pangadegan 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Suci. Alhamdulillah ya Bu. Dan hari ini Bu, saya ingin mencoba mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Gitu. Adapun beberapa pertanyaan yang nanti saya akan ajukan kepada Ibu. Ya, mohon izin ya Ibu ya. Iya, mangga silakan. Ini Bu, terkait pengambilan keputusan Ibu. Jadi bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan atau kasus yang merupakan dilema etika atau kebenaran Ibu? Terima kasih Bu Suci ya, untuk saya di sini di
di SD Pangadegan 1, apabila ada dilema etika dalam pengambilan kasusnya, pertama-tama saya mengidentifikasi masalahnya dulu. Apakah masalah itu masuknya ke masalah yang biasa saja atau yang wajar saja, atau kasus itu masuk ke dalam pelanggaran etika. Nah, untuk mengambil keputusan biasanya saya melihat dulu, mengidentifikasi dulu apakah kasus ini masuk ke dilema etika atau masuk ke rujukan moral. Jadi dilihat permasalahannya terlebih dahulu. Berarti dalam mengidentifikasi kasusnya ibu melihat dulu ya Bu ya, kasusnya itu seperti apa berarti kan ya. Nah, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang ibu pimpin sekarang, terutama untuk kasus-kasus atau permasalahan di mana permasalahan itu sama-sama benar, atau permasalahan atau kasus itu yang mengandung nilai-nilai kebajikan ibu? Dalam menjalankan keputusan atau mengambil keputusan dari suatu permasalahan, saya biasanya tadi melihat dulu kasusnya seperti apa dan membicarakan dulu dengan guru tersebut yang langsung memiliki kasus ya. Baru permasalahan tersebut kita bicarakan dengan guru-guru yang lain dan mengambil mufakat dari musyawarah dengan guru. Berarti ibu akan membicarakan dulu kasusnya, mungkin siapa saja yang terlibat yang di guru tersebut gitu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa ibu lakukan selama ini dalam untuk mengambil keputusan ini? Hampir mirip ya pertanyaannya. Iya. Ini langkah-langkahnya ya. Betul. Kalau masalah langkah-langkahnya tentu yang pertama kita dari kepala sekolah sendiri ya. Tadi mengidentifikasi masalah, memanggil guru yang memiliki kasus, menelaah kasus itu sendiri. Kemudian kita tadi membicarakan dengan guru-guru, jadi ada komunikasi antara pihak sekolah dengan guru yang bersangkutan dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Itu langkah-langkah yang saya ambil kalau misal tadi ya ada suatu kasus di kolong sekolah saya tersebut. Biasanya Bu, ibu pernah nggak punya pengalaman kasus seperti apa yang dialami yang membuat ibu merasa gimana ibu gitu dalam menangani? Bisa ibu jelaskan? Ini kasusnya objeknya ke guru atau ke siswa? Boleh, ke siswa boleh, ke guru. Kalau objeknya ke siswa itu kalau dibilang tidak ada ya, yang sangat sensitif sekali nggak ada ya. Kalau permasalahan masalah misalnya anak bercanda agak berlebih gitu ya, tapi tidak termasuk kategori bully ya Bu ya, itu ada sih di sekolah kami gitu ya. Nah itu biasanya saya berbicara dengan guru. Berarti lebih ke kasus pembelajaran anak ya Bu? Iya betul. Jadi ibu mengkoordinasikan permasalahan yang ada dengan guru atau wali kelasnya. Iya betul Bu Suci. Biasanya itu kita mendapat informasi atau masukan dari guru tersebut yang memiliki kasus anaknya di kelas tersebut gitu. Itu pun dalam hal yang masih wajar ya, belum ke arah yang sensitif yang arah bully misalkan ya, belum, masih tahap wajar-wajar saja. Kira-kira hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, termasuk yang kasus-kasus guru etika itu? Kalau efektif. Untuk pertanyaannya, Hal-hal apa saja yang ibu paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus guru etika? hal-hal yang paling saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah komunikasi antara kepala sekolah, guru, peserta didik. Jadi yang
hal-hal apa saja nih yang menjadi tantangan ibu nih untuk menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika ini? Tantangan tidak begitu urgent banget ya di sekolah ini, paling dari pihak gurunya. Kadang gurunya yang pernah saya alami ya, kasus di sekolahan saya, gurunya itu kadang tidak terlalu respect ya, merespon apa yang dialami oleh anak, padahal kasus tersebut yang terjadi pada anak bisa dibilang kasus ya gitu, tapi gurunya tidak terlalu respect tantangannya seperti itu Bu, jadi tidak langsung melaporkan. Harusnya yang baik itu pada saat kasus terjadi, guru tahu pada waktu itu, harusnya guru itu langsung melaporkan. Ya itu bisa disebut sebuah tantangan gitu ya. Jadi pada saat itu ibu langsung menghubungi gurunya dong ya. Nah, harusnya kita kan lebih respect ya apa yang dialami, termasuk kasus ke anak. Satu dari guru melaporkan ke kepala sekolah, dan kita minta umpan balik lagi ke guru tersebut atau guru yang lain, harus bagaimana langkah kita untuk menangani masalah tersebut. Satu, intinya ada komunikasi. Nah, adakah jadwal jadwal tertentu untuk ibu dapat menyelesaikan sebuah pengambilan keputusan? Kalau ibu menemukan misalnya kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi sudah ibu jelaskan, butuh waktu atau jadwal tertentu nggak nih buat ibu menyelesaikannya? Kalau masalah jadwal yang khusus, kita paling dalam sebulan ada rapat bulanan di sekolah ya. Kalau misalnya kasusnya itu situasional, kita langsung tanggapi secara spontan, tidak harus menunggu rapat bulanan di sekolah. Berarti kalau kasus-kasusnya mungkin ringan gitu, berarti ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan bisa langsung cepat ya Bu ya, berarti ya. Tetapi kalau misalnya sekiranya kasus-kasus yang mungkin agak berat, berarti ibu butuh koordinasi dengan berbagai pihak. Iya betul. Ya. Betul. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam mengambil keputusan ya untuk sebuah kasus-kasus dilema etika atau permasalahan di sekolah yang pernah ibu alami? Faktor-faktor yang membantu saya dalam mengambil keputusan dalam sebuah dilema etika di sini banyak ya. Yang mempermudahnya ini stakeholder yang ada di sekolah ini. Satu tadi guru, peserta didik, komitenya juga sama, itu ya, semua sangat mendukung. Jadi stakeholder yang semua yang ada di sini sangat membantu ibu dalam mengambil keputusan ya. Oke, nah dari semua hal nih ya Bu yang udah kita sampaikan gitu ya, yang udah telah disampaikan oleh ibu, kira-kira pembelajaran apa nih yang ingin ibu bisa petik dari pengalaman ibu sebagai kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan? Pembelajaran yang bisa saya petik dari sebuah pembelajaran atau kasus yang ada di sekolah saya ini, intinya kita harus sering berkomunikasi dengan guru, dengan peserta didik, harus lebih diaktifkan lagi komunikasi yang baik, jalur komunikasi yang baik. Hanya itu saja kuncinya. Ya Bu ya, jadi intinya adalah komunikasi yang baik ya untuk semua warga sekolah, komite ya Bu ya, kemudian masyarakat sekitar juga mungkin ya Bu ya, sangat mendukung ya Bu ya gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu ya sudah bersedia untuk saya wawancarai hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Saya mohon maaf bila mengganggu kegiatan Ibu hari ini. Tidak Bu Suci, sama-sama udah dikunjungi ke sini. Ya, Tidak mengganggu sama sekali. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Murah rezekinya semuanya. Terima kasih ya Ibu ya. Ya amin amin, sama-sama Bu Suci. Baiklah, kegiatan wawancara saya dengan Bu Enong Latifah ya Bu ya. Enong Latifah, Kepala Sekolah SDN Pangadegan 1 telah selesai. Terima kasih. Saya akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.